Suatu ketika, hiduplah seorang raja dengan 8 anak. 4 pangeran tampan dan 4 putri yang cantik. Raja bangga dengan mereka, tetapi raja juga ingin melihat mereka menikah. Bagaimana caranya agar anak-anakku menikah? Dia berpikir sebentar dan kemudian melihat tangannya. Apa ini? Tidak. Ayah, ada apa ayah? Oh, putriku tersayang, apa yang aku lakukan? Sang putri menjadi bingung. Ayo, kita pergi. Aku punya sesuatu untuk diberitahu pada kalian. Sayangku, sepertinya aku menderita penyakit yang mengerikan. Apa? Oh, tidak. Apa dokternya? Jadi, aku telah memutuskan untuk membuat kalian semua menikah karena aku khawatir akan masa depan kalian. Aku tidak ingin kalian semua tetap, sendiri. Para pangeran dan putri semuanya saling memandang dengan bingung. Mereka sama sekali tidak ingin menikah. Dan saudara bungsu, Julia dan Robert, adalah yang paling tidak senang dengan berita ini. Pasti dia sedang berakting lagi. Iya, apa yang harus kita lakukan? Keesokan harinya, raja mengatur pasangan dari seluruh kerajaan itu untuk anak-anaknya. Tapi ayah, aku benar-benar tidak ingin menikah. Ya ampun, hidupku mungkin tidak lama lagi. Jadi kalian harus melakukan apa yang kukatakan. Dengan cara ini, para pangeran dan putri menerima nasib mereka. Akhirnya, raja datang ke Julia dan Robert. Sebelum raja dapat membuka mulutnya, Julia mulai berbicara. Ayah, Robert dan aku tidak ingin menikahi siapapun. Kami ingin memilih pasangan kami sendiri. Tapi sayangku, kalian berdua masih muda. Jangan khawatir, ayah tahu yang terbaik. Ya, tapi kita masih ingin keluar dan melihat apa yang bisa kita lakukan sendiri. Maksudku, ini hidup kita. Ya, dan kita harus tahu dengan siapa kita ingin menghabiskan hidup kita, kan? Maaf ayah, tapi... Tapi kita akan pergi dan mencari pasangan kita sendiri. Kalian tidak peduli denganku, kan? Aku bisa merasakan penyakitku semakin memburuk. Aku pikir bukan begitu caranya. Oh, ayah. Tidak, baik. Lakukan apa yang kalian mau, tapi jangan datang menangis kepadaku ketika hidup kalian menjadi sulit. Hanya ayahlah yang menangis sekarang. Jadi mereka meninggalkan istana, meninggalkan sang raja dengan sedikit khawatir. Oh, anak-anakku yang malang, apa yang mereka lakukan? Aku harap aku hidup sebelum mereka kembali. Segera keduanya mencapai kerajaan lain dan mencoba mencari pekerjaan, tetapi mereka tidak berhasil. Setelah berkeliling dan berusaha lama sekali, mereka akhirnya memasuki sebuah penginapan. Permisi, aku adalah seorang dokter keliling. Apakah kau punya pekerjaan untuk kami? Mengapa aku perlu seorang dokter? Pergilah, aku tidak membutuhkanmu. Tolonglah, aku bukan hanya seorang dokter. Aku juga bisa melakukan hal lain seperti... kau bisa memasak? Aku sangat membutuhkannya di sini. Masak? Ya, aku bisa memasak. Aku bisa memasak, bersih-bersih, dan yang lainnya. Kalau begitu, aku kira kau akan melakukannya. Dan saudaraku, kalau dia tidak bekerja di sini, maka aku juga tidak. Baiklah. Aku akan mencarikan tempat untuknya. Julia bekerja dengan rajin. Pemilik penginapan memperhatikan betapa baiknya Robert dan memberinya pekerjaan sebagai manajer. Suatu hari, mereka kebetulan mendengar percakapan tentang Pangeran Andrew yang sudah lama sakit. Dia sepertinya memiliki banyak bisul aneh di tubuhnya. Namun tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Julia mendengar ini dan menoleh ke Robert. Robert, dengarkan. Aku sudah mempelajari tentang daun mimba yang bisa menyembuhkan penyakit pangeran itu. Itu bagus sekali. Ayo kita pergi dan dapatkan daunnya hari ini. Aku tahu di mana mereka tumbuh. Mereka pergi ke pohon dan mengambil sebagian daunnya. Mereka membawanya pulang dan Julia menghancurkannya dan merebusnya dengan daun dalam air. Kita harus membawa ini ke pangeran. Tapi bagaimana caranya? Aku akan membawanya. Aku akan menyamar sebagai pembawa pesan sehingga dia tidak mengenali aku.
Jadi, hari berikutnya, Julia pergi ke istana pangeran, membawa air mimba. Dia memberitahu Andrew semua tentang air dan bagaimana itu akan menyembuhkannya. Dan apa yang membuatmu berpikir ini akan berhasil? Ada begitu banyak orang yang telah mencoba sebelumnya, dan mereka gagal. Ya, aku tidak akan gagal. Ada daun yang bisa aku janjikan kepadamu, dan itu adalah daun spesial. Baiklah, tetapi jika ini tidak berhasil, maka kau akan dihukum. Kemudian pada hari itu, Andrew menggosokkan sedikit air ke lengannya, dan ketika hari berlalu, ia menyadari bahwa bisul-bisul itu berkurang. Beberapa bahkan sudah menghilang. Wow, ini benar-benar berhasil. Aku lebih baik meminta lebih banyak. Dan selama beberapa hari, Julia mulai mengunjungi pangeran untuk mengambilkan air untuknya. Dan akhirnya, Andrew sudah sembuh. Kau sudah berhasil. Obatmu itu luar biasa. Ya, sungguh luar biasa yang mulia. Aku turut berbahagia untukmu. Andrew merasa kaget. Kau terdengar seperti seorang perempuan. Kau ini siapa? Julia ketahuan dan dia tahu itu. Dia melepaskan penyamarannya dan sang pangeran terkejut melihat bahwa dokternya adalah seorang wanita. Julia menceritakan kepadanya segala tentang dia dan juga Robert. Aku datang ke sini untuk menemukan seseorang yang bisa aku cintai. Ya, apakah ada cara kau bisa mencintaiku? Karena kau memang sangat cerdas dan sangat baik juga. Dan sebenarnya, Julia juga sangat jatuh cinta pada Andrew selama ini. Dia menerima lamarannya dan mereka segera menikah. Robert, aku sangat bahagia. Aku juga sangat bahagia untukmu, Julia. Aku harap kehidupanmu setelah menikah benar-benar bahagia. Hari berikutnya, Robert pergi meninggalkan saudarinya dan pergi mencari putrinya sendiri. Dia melakukan perjalanan jauh dan segera tiba di kerajaan lain. Dan sementara dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, dia mendengar seorang pria berbicara dengan sedih kepada temannya. Aku yakin dengan jawabanku, menebak 3 hobi putri adalah tugas yang sangat sulit. Aku kehilangan kesempatan untuk menikahinya. Oh, sepertinya ini menarik. Mari kita coba keberuntunganku. Jadi, Robert berpakaian seperti pelayan dan menyelinap ke dalam istana. Di sana, dia mengamati Putri Michelle saat dia melakukan hal yang biasa. Sang putri benar-benar cantik. Jadi dia suka melukis. Tetapi sang putri segera menyadari dia sedang diawasi. Di mana dia? Hai. Mengapa kau mengikuti aku dari tadi? Oh, itu karena aku sangat mengagumi lukisan yang kau buat. Ini membuat Michelle benar-benar bahagia. Dia segera mulai berbicara dan menunjukkan semua lukisan yang dia buat. Aku tahu 1, 2 lagi. Robert terus mengikuti Michelle. Suatu hari, ketika dapur sedang kosong, Robert menemukan Michelle diam-diam membuat kue. Halo, apa yang dilakukan sang putri di sini? Oh, mengapa kau di sini? Ya, aku pelayan di sini dan kau suka membuat kue? Ya benar. Aku suka membuat kue. Itu agak lucu untuk dilihat. Katakanlah setelah kau memakan sepotong kue buah ini. Robert makan sepotong dan segera dia menyukainya. Bagaimana dengan rasa kue buahnya? Kue ini sangat enak sekali. Michelle tersenyum mendengar ini. Dan Robert merasa sangat bahagia karena dia menemukan hobi keduanya. Beberapa hari kemudian, Robert sedang duduk di taman. Putri Michelle adalah wanita yang sangat menarik. Aku ingin tahu apa hobi terakhirnya. Saat itu, dia mendengar suara dan melihat sosok berjubah menyelinap pergi. Ketika dia melihat itu adalah Putri Michelle. Itu sang putri. Kemana dia pergi?
Robert mengikutinya berkeliling saat Michelle menyelinap melewati desa dan jalan-jalan ramai. Au! Kemana dia pergi? Mereka segera memasuki lorong gelap dan pangeran bersembunyi. Ini Nyonya, semangkuk sup ini akan membantumu. Oh, terima kasih, Nona. Apa yang kau punya untukku? Untukmu, aku punya sebuah mantel hangat yang luar biasa ini. Robert menyaksikan semua ini dengan penuh kekaguman. Sang putri berkeliling mengunjungi dan membantu banyak orang miskin yang membutuhkan bantuan. Setelah mengetahui tentang 3 hobi putri itu, dia segera kembali ke kerajaan Andrew. Dia meminta jas kerajaan kepada Andrew dan beberapa hadiah untuk melamar sang putri. Oh, baiklah, ambil apapun yang kau butuhkan. Pangeran Robert segera melakukan perjalanan kembali ke kerajaan Michelle dengan bangga. Saat dia bertemu dengannya, Michelle tidak bisa mengenalinya sama sekali. Aku datang untuk mencoba tugas yang telah engkau berikan. Semoga berhasil. Pangeran Robert hanya tersenyum dan melanjutkan untuk memberikan jawaban. Hobi pertama yang kau sukai adalah melukis. Benar sekali. Tapi itu hobi yang sudah biasa. Coba yang kedua. Apakah itu memanggang di dapur ketika tidak ada orang di sana? Maksudku, ya, itu. Tapi kau tidak akan mendapatkan yang terakhir. Oh, benarkah? Mungkinkah kau menyelinap keluar melalui jalan-jalan dan membantu semua orang di kerajaan? Sang putri terkejut karena ketiga jawaban itu benar. Ya, apakah aku bisa menikahimu? Aku akan sangat senang menikahimu. Hatinya yang baik dan lembut seperti kue yang dibuatnya. Dia tiba-tiba menyadari siapa Robert. Dia cukup kagum dengan cara Robert bertindak. Dan juga sangat senang karena Robert pintar, lucu, dan peduli. Hari berikutnya Michelle menikah dengan Robert dan segera setelah pernikahan, Robert dan Julia pergi mengunjungi raja dengan pasangan masing-masing. Raja sangat terkejut dan senang bahwa anak-anaknya menikahi orang-orang yang baik. Ayah, kau terlihat jauh lebih baik. Raja menjelaskan bahwa penyakitnya tidak serius dan dokter telah sepenuhnya menyembuhkan dia. Oh, aku hanya bereaksi sedikit berlebihan, tapi aku sangat bahagia bahwa kalian kembali ke rumah dan bahagia, bayi bungsuku. Aku sangat bangga dengan kau. Kau menemukan cinta. Ratu drama. Maksudmu raja? Maka, Raja Otto menyadari bahwa mendorong keputusannya pada anak-anaknya adalah hal yang sangat salah untuk dilakukan. Orang tua harus selalu membiarkan anak-anaknya bebas untuk memilih nasib mereka sendiri dan tidak memaksa menerapkan sesuatu.